Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarvino Zilan Arnita dari Prodi Ilmu Komunikasi 2023. Usia saya 19 tahun dan saya berasal dari Gunung Kidul. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas mata kuliah kepemimpinan ujian akhir semester, yaitu mempresentasikan tentang materi kepemimpinan. Untuk yang pertama, organisasi yang saya pimpin bernama Remastak, yaitu organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan, yaitu di masjid. Nah, organisasi ini sendiri merupakan organisasi masjid saya yang bertempat di Gunung Kidul, yaitu bernama Masjid Taqwa. Remastak sendiri memiliki kepanjangan Remaja Masjid Taqwa. Oke, untuk yang kedua, visi misi saya. Visi dan misi saya adalah membangun organisasi yang positif, harmonis, serta suportif. Selanjutnya, strategi saya dalam mewujudkan visi misi saya adalah menjadi seorang pemimpin yang merangkul seluruh anggotanya tanpa mengesampingkan suatu pihak dan selalu memusyawarahkan kepentingan organisasi. Nah, selanjutnya pada awal mula proses saya memimpin, saya melakukan hal-hal yang selaras dengan visi misi saya untuk keanggotaan. Namun tentunya saya juga baru pertama kali memimpin pada waktu itu. Saya memimpin pada waktu 2023 kemarin. Ya, tepatnya tahun kemarin. Saya juga memiliki kesulitan dalam komunikasi dengan satu organisasi masjid juga, yaitu Takmir Masjid. Nah, Takmir Masjid sendiri merupakan organisasi utama yang menaungi masjid kami. Mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri apa itu Takmir Masjid. Nah, komunikasi kami, saya sendiri dan kami Remastak dengan Takmir Masjid tidak lancar pada awal mula saya memimpin. Karena tahu sendiri perbedaan pola pikir antara orang tua dengan kami, Remastak anak muda, itu merupakan pola pikir yang sangat-sangat berbeda. Nah, maka dari itu saya pada awal memimpin juga sering meminta saran kepada senior-senior saya pada keanggotaan sebelumnya yang lebih tua. Karena mereka juga lebih tahu dan sudah lebih berpengalaman dalam memimpin Remastak dan berkomunikasi dengan Takmir. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, saya meminta bantuan dan masukan dari mereka. Selanjutnya, agar visi misi saya tercapai, langkah awal saya sendiri supaya visi misi saya tercapai adalah meminta support dan bantuan dari rekan-rekan anggota Remastak terdekat yang mungkin seangkatan dengan saya untuk merangkul satu sama lain agar terciptalah dahulu sebuah lingkungan yang nyaman dan mungkin santai. Selanjutnya adalah solusi untuk menghadapi masalah internal dan eksternal. Untuk yang pertama, cara menghadapi masalah internal terlebih dahulu. Saya melakukan musyawarah untuk merangkul semua anggota Remastak agar seluruh anggota Remastak mengetahui pokok masalah dan kendala yang sedang dihadapi pada organisasi kami. Sedangkan cara yang saya lakukan untuk menghadapi masalah eksternal adalah melakukan komunikasi terbuka kepada senior dan meminta masukan kepada senior. Contohnya, sewaktu saya menyelesaikan perbedaan pendapat antar anggota, saya akan menggelar diskusi bersama. Oke, gaya kepemimpinan yang saya gunakan adalah gaya kepemimpinan inklusif dan musyawarah. Karena saya menerapkan pendekatan yang memungkinkan semua pihak merasa dihargai dan dilibatkan dalam setiap keputusan organisasi, sehingga menciptakan lingkungan yang sesuai dengan visi misi saya tadi,
yaitu harmonis dan suportif. Contohnya, mengadakan musyawarah sebelum menjadwal suatu kegiatan agar semua merasa dihargai. Biasanya saya mengadakan suatu kegiatan ini juga berupa voting bentuknya, agar tidak sepihak ya dan semua merasa nyaman dalam kegiatan tersebut. Oke, selanjutnya pengambilan keputusan. Biasanya saya mengumpulkan informasi terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan. Kemudian saya juga meminta pendapat dari teman-teman, rekan anggota, serta senior supaya tidak terjadi kesepihakan itu. Dan saya juga menganalisis ulang informasi serta pendapat dari teman-teman dan senior, baru saya bisa mendapatkan keputusan yang matang dan sekiranya tepat untuk kebutuhan organisasi Romastak. Nah, untuk yang terakhir, hal yang mungkin bisa dan akan saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah belajar kepemimpinan. Untuk yang pertama, komunikasi yang efektif. Saya akan mengutamakan komunikasi terbuka dengan keluarga, teman, bahkan rekan kuliah untuk menghindari kesalahpahaman apapun. Untuk yang kedua, pengambilan keputusan bersama. Melibatkan orang lain dalam keputusan penting agar tercapai hasil yang adil dan diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, empati dan pengertian. Kita sebagai pemimpin juga harus memahami sudut pandang orang lain untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, selanjutnya yang keempat, manajemen konflik. Dalam mengatasi perbedaan pendapat, kita harus mencari solusi dengan tenang dan melalui diskusi atau musyawarah. Selanjutnya, keteladanan. Saya akan menerapkan nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras untuk menjadi contoh baik bagi anggota serta orang-orang sekitar. Selanjutnya, pemberdayaan orang lain. Saya akan memberikan dukungan, motivasi kepada orang lain agar mereka merasa lebih dihargai dan mampu berkembang. Dan yang terakhir, konsistensi dengan visi saya pribadi, yaitu saya akan menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan prinsip atau tujuan hidup seperti membangun hubungan yang harmonis dan suportif sesuai dengan misi dan visi misi saya sebelumnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.